subscribe dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kita Sersan Udara. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang rekrutmen bintara PK pria dan wanita TNI AU. Oke, coba kita lihat website rekrutmen TNI AU, teman-teman. Kita akan coba melihat persyaratan-persyaratan yang harus dipersiapkan menjadi bintara PK TNI AU yang telah dibuka tanggal 15 Januari sampai dengan 22 Februari 2022. Sebelumnya kita lihat dulu ke lokasi pendaftarannya ya teman-teman untuk bintara PK pria. Lokasi pendaftaran bintara PK pria TNI AU tahun 2022. Tempat pendaftaran ada Lanut Adi Sucipto di Yogyakarta, Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta, Lanut Husein Sastra Negara Bandung, Lanut Hang Nadim Batam, Lanut Hari Hadisumantri Singkawang, Lanut Jenderal Besar Sudirman di Purbalingga Jawa Tengah, Lanut Pangeran M Bunyamin di Lampung, Lanut Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang, Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru, Lanut Suwondo Medan, Lanut Sri Mulyono Herlambang di Palembang, Lanut Iskandar Aceh di Lanut Supadio Pontianak, Lanut Surya Dharma Kalijati, Lanut Syahrir Padang, Lanut Wiryadinata Tasikmalaya, Lanut Abdurrahman Saleh Malang, Lanut Iswah Judi Madiun, Lanut Ngurah Rai di Bali, Lanut Samratulani Manado, Lanut Hasanuddin Makassar, Lanut Abdul Majid Rembiga, Lanut El Tari Kupang, Lanut Johannes Abraham Dimara Merauke, Lanut Manuhua Biak, Lanut Patimura Ambon, Lanut Silas Papare Jayapura, dan Lanut Yohanes Kapio di Timika. Oke, di sini ada 28 lokasi ya teman-teman untuk bintara PK pria. Coba sekarang kita coba lihat lokasi-lokasi bintara PK wanita. Lokasi pendaftaran bintara PK wanita tahun anggaran 2022 yaitu Lanut Sulaiman di Bandung ya teman-teman. Jadi di Bandung itu ada dua lanut teman-teman, Lanut Sulaiman dan Lanut Husein Sastra Negara. Saat ini yang membuka pendaftaran bintara PK wanita untuk lanut di Bandung adalah Lanut Sulaiman teman-teman. Lanut Husein Sastra Negara hanya bintara PK pria. Nomor 2 Lanut Adi Sucipto Yogyakarta, Lanut Atang Sanjaya Bogor, Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru, Lanut Abdurrahman Saleh Malang, Lanut Samratulangi di Manado, Lanut Samsudin Nur Banjarmasin, dan Lanut Manuhua Biak di Papua Barat teman-teman. Oke, sekarang coba kita lihat persyaratan-persyaratannya teman-teman. Oke, untuk persyaratan di sini sudah disediakan PDF-nya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung membukanya. Kita harus mendownload dulu ya teman-teman. Download. Oke. Persyaratan umum rata-rata sama ya teman-teman, yaitu warga negara Indonesia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia pada NKRI, berusia paling rendah 17 tahun
9 bulan dan paling tinggi 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan. Tidak memiliki catatan kriminal yang dikeluarkan secara tertulis oleh kepolisian ya teman-teman negara Republik Indonesia. Sehat jasmani dan rohani, tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan telah diperoleh kekuatan hukum tetap. Di sini ada persyaratan-persyaratan khususnya teman-teman. Oke, nanti untuk persyaratan-persyaratan ini akan coba teman-teman bisa download di website resminya ya teman-teman. Untuk Bintara PK Pria berijazah SMA IPA teman-teman atau dan SMK bidang teknologi dan rekayasa, kecuali teknik perkapalan, teknologi tekstil, teknik grafika, geologi pertambangan, instrumentasi industri dan pelayaran. Untuk informasi untuk Bintara PK Pria teman-teman, di Bintara itu tidak bisa untuk jurusan SMA IPS ya teman-teman, tapi untuk wanita bisa teman-teman untuk jurusan IPS. Untuk poin D, bersedia menandatangani surat perjanjian ikatan dinas pertama keprajuritan selama 7 tahun. Untuk SLTA SMA MA lulusan tahun 2020 tidak melampirkan SKHUN di sini, dan ada persyaratan tambahan lainnya teman-teman, yaitu bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi yang teman-teman tidak pengen jauh dari kampungnya, saya sarankan jangan daftar tentara ya teman-teman, karena seorang prajurit harus bersedia ditempatkan dimanapun, yaitu di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sanggup mengganti seluruh kerugian biaya yang telah dikeluarkan oleh negara apabila mengundurkan diri sebelum pendidikan pertama berakhir. Jadi teman-teman di sini sudah tertulis ya teman-teman, karena kalian apabila tidak memiliki mental yang kuat saat pendidikan atau kalian mengundurkan diri, kabur atau dan lain-lain, kalian harus siap mengganti kerugian negara atau biaya yang telah dikeluarkan oleh negara apabila kalian mengundurkan diri teman-teman. Sanggup mengganti seluruh kerugian biaya yang telah dikeluarkan oleh negara apabila mengundurkan diri sebelum ikatan dinas pertama berakhir. Biaya pendidikan, gaji, dan tunjangan kinerja. D. Bagi orang tua, wali harus menandatangani surat pernyataan tidak melakukan penyuapan, kolusi kepada pihak manapun bermaterai. Jadi teman-teman di sini harus yakin ya teman-teman, bahwasannya penerimaan prajurit TNI AU itu tidak dipungut biaya Rp1 pun ya teman-teman. Bagi yang sudah bekerja secara tetap sebagai pegawai, karyawan harus mendapatkan persetujuan izin resmi dari kepala jabatan instansi yang bersangkutan dan bersedia mengundurkan diri dari status pegawai bila lulus dan diterima masuk pendidikan pertama. Jadi bila teman-teman sudah punya pekerjaan di luar, sudah menjadi karyawan di suatu perusahaan, harus mendapatkan izin dan harus keluar atau resign dari pekerjaan itu apabila teman-teman lulus dan diterima masuk pendidikan prajurit Bintara TNI AU ya teman-teman. Belum pernah kawin dan sanggup tidak kawin selama mengikuti pendidikan pertama sampai dengan 2 tahun setelah lulus pendidikan pertama.
yang diketahui oleh orang tua wali, lurah, kepala desa, dan kantor urusan agama catatan sipil setempat bermaterai. Jadi teman-teman di sini tidak boleh menikah dulu ya teman-teman. Setelah selesai pendidikan pertama, setelah 2 tahun baru teman-teman bisa diizinkan untuk menikah nantinya. Mendapat persetujuan dari orang tua bagi calon siswa yang belum berumur 21 tahun. Atau persetujuan wali calon kedua orang tua yang meninggal atau berhalangan tetap disahkan oleh kelurahan tempat teman-teman berdomisili. Harus mengikuti dan lurus pemeriksaan pengujian masuk. Poin yang I, berdasarkan ke Permendagri nomor 104 tahun 2019 tentang pendokumentasian administrasi kependudukan bab 7 ketentuan lain-lain pasal 18-19, maka untuk persyaratan fotokopi KTP dan KK tidak diperlukan legalisir. Untuk panitia daerah dan pusat yang bertugas sebagai tim administrasi agar tetap memeriksa keabsahan dokumen tersebut. Jadi sudah di sini sudah dijelaskan ya teman-teman, untuk fotokopi KTP dan KK sudah tidak perlu teman-teman minta legalisir lagi ke catatan sipil teman-teman, karena sudah ada aturannya teman juga. Ini juga sangat memudahkan ya teman-teman, karena kita tidak perlu harus pergi ke catatan sipil untuk melegalisir lagi ya teman-teman. Oke, sementara sampai di situ dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel Sersan Udara. Apabila ada yang ditanyakan, segera tulis di kolom komentar. Oke. Selamat siang, selamat berusaha, dan semoga lulus menjadi prajurit TNI AU.